إلى حضرة نبينا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشهم بالرحمة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji bagi Allah. Di malam yang mulia ini kita semua dapat berkumpul di masjidnya Allah, di bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita mempelajari ilmu agama. Semoga yang kita lakukan di malam hari ini mendapatkan pahala besar dari Allah, dan tiada lupa semoga pahalanya dihadiahkan, disampaikan kepada ahli kubur kita, orang tua kita, guru-guru kita. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersalawat dan bersalam kepada beliau, kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat, akan kita selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini akan kita jelaskan satu hal yang paling penting, paling pokok di dalam kita beriman kepada Allah, di dalam kita menjadi orang yang beragama Islam, mengakui Nabi Muhammad sebagai Tuhan kita, yaitu makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita mengucapkan kalimat ini yang artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, kita harus memahami apa makna yang terkandung dalam dua kalimat tauhid tersebut. Yang pertama adalah al-ilah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita ditanya apa yang dimaksud dengan Tuhan itu, maka kita semua mungkin akan sulit untuk menjelaskan Tuhan itu apa. Maka di dalam kitab Tauhid dijelaskan tentang definisi daripada Tuhan
agar kita tidak salah dengan menuhankan selain yang layak dijadikan Tuhan. Makna uluhiyah, arti daripada ketuhanan itu ada dua prinsip, dan ini harus kita pahami secara benar. Yang pertama, al-ilah adalah istighna'ul ilahi an kulli ma siwa. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwa. Tuhan itu tidak butuh kepada selainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, waftiqaru kulli ma'adahu ilaihi, adalah butuh kepadanya segala sesuatu selain Dia, selain Tuhan. Secara mudahnya Tuhan itu tidak butuh kepada sesuatu pun, dan sesuatu segalanya selain Tuhan itu pasti butuh kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari pengertian ini, yang pertama, Allah itu tidak butuh kepada selainnya, memiliki makna yang pertama itu Allah wujud. Dan wujudnya Allah itu adalah qidam, maha dahulu. Karena Allah tidak butuh kepada sesuatu yang mewujudkan dan mendahulukan, maka Allah itu sifatnya wujud dan qidam. Kalau ada Tuhan yang meskipun dia itu wujud tapi tidak maha dahulu, seperti patung yang dibuat oleh pemahat, atau misalnya matahari yang diciptakan oleh Allah, maka dia itu bukan Tuhan, karena dia tidak maha dahulu. Wal baqa, dan Allah itu karena tidak butuh segala sesuatu, maka Allah itu sifatnya kekal. Kalau makhluk ini butuh kepada Allah, sehingga dia kapan saja bisa dihilangkan dari alam ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu tidak ada yang mewujudkan, maka Allah tidak ada yang mengakhiri, yaitu maha kekal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mukhalafatu lil hawadits, karena Allah itu tidak butuh kepada makhluk, maka pasti Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk butuh kepada selainnya, seorang anak butuh kepada orang tua, seorang laki-laki butuh kepada perempuan, dan lain sebagainya. Kalau Allah tidak butuh dengan apapun, maka Allah berbeda dengan makhluknya. Kemudian Allah itu adalah qiyamuhu binafsihi, karena Allah tidak butuh dengan sesuatu pun, berarti Allah itu adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kemudian Allah itu juga terbebas dari segala kekurangan. Kalau kita lihat seorang manusia yang tidak sempurna, biasanya kalau ada hal yang cacat pada diri, nah ini bagi Allah tidak boleh. Allah itu maha sempurna, sehingga otomatis sifat Allah itu adalah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan juga maha berfirman. Dikatakan Allah maha berfirman al-kalam karena sifat bisu itu adalah kekurangan. Manusia saja yang bisu, tidak bisa berbicara, itu dikatakan kurang. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang sempurna, otomatis
dan wajib bagi Allah untuk memiliki sifat kalam. Jadi sifat-sifat Allah ini dipahami dari makna al-ilah, Tuhan, yaitu Tuhan itu tidak butuh kepada segala sesuatu. Termasuk sifat ini menjelaskan adanya sifat Allah itu maha satu. Kalau Allah itu tidak butuh segala sesuatu, berarti Allah sendiri, tidak butuh teman, tidak butuh pendamping. Maka itu Allah memiliki sifat wahdaniyah, maha satu. Tidak ada makhluk yang bisa sendiri. Hanya Allah yang sifatnya maha esa, satu dan tunggal. Itu makna yang pertama adalah Allah itu tidak butuh kepada segala sesuatu. Yang kedua makna al-ilah adalah waftiqaru kulli ma'adahu ilaih, butuhnya segala sesuatu kepada Allah. Dikatakan Allahus Samad, Allah itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Karena Allah itu tempat bergantungnya segala sesuatu, otomatis dan wajib bagi Allah memiliki sifat maha kuasa. Kalau ada Tuhan tidak kuasa, itu tidak layak disebut sebagai Tuhan. Pasti Allah maha kuasa. Karena Allah maha kuasa, berarti Allah maha berkehendak, al-iradah. Kalau tidak bisa berkehendak, maka tidak mungkin dia menjadi bergantungnya segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sifat-sifat yang lain. Oleh karena itu, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita pahami bahwa dalam kalimat itu ada sifat-sifat Allah yang wajib 20, sifat wujud, qidam, baqa sampai akhir, juga meniadakan sifat-sifat yang mustahil banget. Tidak mungkin Allah itu misalnya lemah, tidak mungkin Allah itu lebih dari satu, dan sebagainya dan sebagainya. Dan juga ada sifat jaiz bagi Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarku, yaitu melakukan segala yang mungkin ataupun tidak melakukan. Seperti Allah itu mungkin saja menjadikan matahari tidak terbit dari timur. Bisa saja Allah menjadikan matahari itu terbit dari barat, karena itu mungkin. Dan memang nantinya akan Allah takdirkan seperti itu di akhir zaman. Artinya Allah itu bisa melakukan hal-hal yang mungkin atau tidak melakukannya. Misalnya ada orang yang ahli ibadah, Allah masukkan neraka. Mungkin saja, karena Allah punya kewenangan, punya hak. Ini berbeda dengan pemahaman Mu'tazilah yang menyatakan orang itu kalau dia taat harus masuk surga, kalau dia maksiat harus masuk neraka. Artinya dia mewajibkan kepada Allah untuk melakukan yang diinginkan oleh hamba. Nah, ini sungguh termasuk hal yang merendahkan kepada Allah, menghilangkan sifat kekuasaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja Allah menjadikan tidak seperti itu, dan itu kesalahan di dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah itu mungkin saja menjadikan hal-hal yang mungkin atau tidak menjadikannya. Makanya kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
tiada Tuhan selain Allah, maka kita tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa takut, dan tidak ada hal yang perlu diragukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan menyebut Allah, bidzikrillah, hati akan menjadi tatmainnul qulub, menjadi tenang. Karena manusia itu diliputi kadang-kadang rasa takut dan rasa sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-walinya Allah itu tidak ada takut bagi mereka dan tidak ada mereka bersedih. Orang yang memahami makna al-ilah, Tuhan, maka dia tidak perlu takut. Takut itu dari hal-hal yang akan dia jalani, akan dia dapati. Sedangkan sedih adalah atas apa yang sudah dia alami atau yang sudah terjadi. Itu rasa takut akan yang akan menimpa, sedih atas apa yang sudah terjadi. Bagi orang yang paham dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak perlu takut. Misalnya dia takut miskin di masa depan, karena Allah mungkin saja menjadikan dia tidak miskin, dan itu mungkin bagi Allah. Dia tidak perlu takut apa yang harus terjadi di masa depan. Takut sakit misalnya. Mungkin saja Allah menjadikan dia orang yang sehat, sehingga apa yang kita takutkan itu mungkin tidak terjadi pada kita, sehingga tidak perlu kita takuti. Atau kita bersedih atas apa yang sudah terjadi. Kalau misalnya kita merasa gagal hari ini karena usaha kita tidak menuai hasil, maka tidak perlu bersedih, karena itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghindar bagaimanapun kita itu tidak akan lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah merasakan sakit, berarti takdirnya Allah kepada kita adalah sakit. Tidak bisa terhindar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak perlu kita sesali, tidak perlu kita bersedih. Kalau takdir kita itu buruk, kita bersabar. Kalau takdirnya baik, kita bersyukur. Saya katakan memang dalam rukun iman itu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kamu iman dengan takdir yang baik dan yang buruk itu dari Allah. Sudah terjadi, tidak akan kita hindari. Yang baik kita bersyukur, yang buruk kita bersama. Jadi tidak ada yang perlu membuat kita sedih. Kalau kita ridho kepada Allah, kita merasa hamba Allah, maka semuanya akan baik bagi kita. Kalau kita bersyukur dapat pahala, kalau kita bersabar mendapatkan pahala. Tidak ada yang buruk dari Allah kepada kita kalau kita ridho, kalau kita mengaku hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak perlu bersedih, tidak perlu takut. Yang penting kita ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna kalimat la ilaha illallah. Kalau makna kalimat Muhammadun Rasulullah, artinya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sehingga kalau kita mengimani kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, itu memberikan pemahaman bahwa Nabi Muhammad itu adalah
orang yang diutus oleh Allah kepada makhluk umatnya untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah wajib kita imani. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah. Kalau manusia tidak beriman dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, otomatis dia tidak beriman kepada Allah, karena beliau adalah utusan Allah. Dari siapa kita mengenal Allah? Otomatis kita mengenal Allah itu dari Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang manusia bisa membuat pendekatan adanya Tuhan. Misalnya dia melihat ada matahari, ada bulan, berarti menunjukkan adanya pencipta. Matahari, pencipta bulan, yaitu yang disebut dengan Tuhan. Atau dia melihat manusia, ini ada, tidak mungkin tiba-tiba muncul kecuali diadakan oleh Tuhan. Tetapi apakah dia tahu bahwa Tuhan pencipta alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, dari mana dia bisa mengetahui Tuhan pencipta alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya dari Nabi Muhammad SAW yang Allah utus untuk menerangkan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Jadi kalau kita beriman dengan Nabi Muhammad, itu menunjukkan bahwa kita beriman dengan rukun iman yang 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah, karena Nabi Muhammad diperintahkan Allah juga menerangkan para malaikat. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Nabi Muhammad diperintahkan Allah menjelaskan kitab-kitab terdahulu, juga tentang hari akhir. Nabi Muhammad itu menjelaskan semuanya, adanya alam barzakh, siksa kubur, hari kebangkitan, kemudian sampai surga dan neraka. Begitu pula dengan takdir. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan salah satu rukun iman ini, berarti dia tidak percaya Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia beriman dengan Nabi Muhammad, otomatis dia iman dengan rukun iman yang 6. Nah, pertanyaannya, apa bukti bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Nah, kalau kita tiba-tiba didatangi orang, dia mengaku utusan dari presiden misalnya. Saya datang ke sini utusan dari presiden untuk memberikan ini laporan-laporan. Maka kita tidak serta-merta percaya orang tersebut kecuali dia memberikan bukti. Apa bukti kamu sebagai utusan presiden? Nah, kalau dia bisa menunjukkan SK atau surat memo dan sebagainya, baru kita percaya. Kalau ada orang mengaku sebagai Rasul tidak membawa bukti dari Allah, tidak bisa dipercaya. Dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu membawa bukti bahwa dia benar-benar utusan Allah. Yaitu yang pertama adalah sifat-sifatnya. Karena sifat Nabi dan Rasul itu adalah siddiq, amanah, tabligh dan faton. Siddiq itu benar, dia bukan ngaku-ngaku, dia benar-benar utusan Allah. Buktinya Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah.
Nah, mukjizat ini adalah hal yang di luar akal manusia, di luar kebiasaan, sebagai bukti bahwa benar-benar beliau itu utusan Allah. Seperti peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa terbelahnya bulan, itu hal yang di luar kemampuan manusia. Mukjizat itu tidak bisa dikalahkan oleh perbuatan manusia sampai kapanpun, karena sebagai bukti dia benar-benar utusan Allah. Kalau ada orang mengaku sebagai nabi dan rasul tidak membawa bukti berupa mukjizat, berarti dia pembohong. Begitu pula nabi itu harus amanah. Amanah itu artinya dia tidak melanggar perintah Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada pada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Nabi tidak pernah sekalipun berbuat dosa, tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah. Kalau kita ingin melihat Nabi dan Rasul, lihat apakah dia pernah berbuat dosa. Kalau pernah berbuat dosa, pasti bukan Nabi dan Rasul. Karena sifat Nabi itu harus amanah. Dia harus menyampaikan apa yang diperintahkan. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan ajaran. Nah, seseorang yang menyampaikan ajaran itu adalah harus orang-orang yang sempurna secara fisik ataupun secara hal-hal yang lain, nasab dan sebagainya. Karena orang yang menjadi penyampai itu dia harus dicintai kepada dari umatnya, dan memang orang-orang semuanya percaya kepada dia. Tidak boleh orang itu pembohong, tidak boleh orang itu berkhianat dan sebagainya. Dia harus orang yang amanah sebagainya, dan juga dia harus fatonah, pandai, cerdas. Kalau Nabi itu bodoh misalnya, tidak mungkin akan diikuti oleh manusia. Kalau Nabi tidak mengerti, maka dia tidak bisa membantah argumen-argumen orang-orang kafir yang mengargumen debatnya. Oleh karena itu Nabi itu harus fatonah, cerdas. Seperti diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika telah menghancurkan berhala-berhala yang disembah Raja Namrud, kemudian ditangkap dan dihakimi oleh Namrud di hadapan masyarakatnya. Maka Raja Namrud berkata, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kita, wahai Ibrahim? Menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Apa jawaban Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nah, di sini ada wakaf yang diajarkan oleh guru-guru kita untuk menghindarkan kebohongan Nabi Ibrahim. Kalau kita biasanya bal fa'alahu kabiruhum hadza, wakafnya di kabiruhum, artinya bahkan yang melakukan penghancuran itu adalah berhala yang terbesar ini. Nah, kalau Nabi Ibrahim menyatakan berhala yang terbesar, padahal yang melakukan penghancuran adalah beliau sendiri. Nah, ini kurang pas. Maka ulama mengajarkan wakaf di situ adalah bal fa'alah. Bahkan dia itu ya menunjukkan kepada Nabi Ibrahim tadi malam telah melakukan penghancuran. Kabiruhum hadza, berhala yang paling besar ya ini yang tidak hancur itu. Nah, di situ wakaf untuk menghindarkan kebohongan, indikasi kebohongan yang dilakukan oleh Nabi, karena Nabi itu tidak boleh berbohong. Tapi ini dipahami oleh Namrud
bahwa bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nah, yang disebutkan itu adalah berhala yang terbesar, ya ini berhala. Sehingga seorang meskipun dia raja tahu kalau berhala itu tidak mungkin bisa menghancurkan temannya karena dia benda mati. Maka di situ Nabi Ibrahim berkata, kalau kamu sudah tahu Tuhan kamu itu benda mati, kenapa disembah? Ini menunjukkan kecerdasan seorang Nabi dan Rasul. Begitulah sifat-sifat Nabi dan Rasul yang empat, yang wajib, harus siddiq, amanah, tabligh, dan itu meniadakan sifat bahwa Nabi itu pembohong. Kemudian Nabi itu adalah orang yang tidak amanah, tidak pandai, dan tidak menyampaikan ajaran. Dan ada satu terakhir adalah sifat jaiz bagi Rasul adalah a'radul basyariyah, penyakit-penyakit seperti manusia biasa. Nah, manusia biasa tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Dan hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran ketika orang-orang Nasrani itu menyembah Nabi Isa. Kenapa orang Nasrani menyembah Nabi Isa? Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran, Qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Orang-orang Nasrani menyatakan innallaha, sungguhnya Tuhan Allah kita itu adalah Masih bin Maryam, Al-Masih bin Maryam. Nah, ini orang Nasrani, Allahnya itu adalah Yesus, Nabi Isa bin Maryam. Tapi Allah menyatakan mal Masih bin Maryam illa Rasul. Tidaklah Al-Masih bin Nabi Isa bin Maryam itu kecuali sebatas Rasul. Tidak bisa Rasul itu jadi Tuhan. Setinggi apapun tingkatan Rasul, bahkan Nabi Muhammad itu tetap adalah Rasulullah, bukan menjadi Allah tapi menjadi Rasul saja. Mal Masih ibnu Maryam illa Rasul qad khalat min qablihi rusul. Sudah banyak berlalu sebelum Nabi Isa rasul-rasul yang lain, sama saja. Wa ummuhu siddiqah, sedangkan ibunya Nabi Isa yaitu Maryam itu adalah perempuan yang siddiq, yang jujur. Kana yakulanit ta'am, mereka berdua itu adalah orang yang makan makanan. Nah, ini argumentasi sederhana dari Allah yang menunjukkan kesalahan logika orang-orang Nasrani. Seorang yang dituhankan seperti Yesus itu, dia itu adalah makan, dan makan itu menunjukkan sifat kekurangan. Nah, tidak mungkin Tuhan itu seperti manusia butuh makan, berarti dia butuh bertani, butuh nelayan, dan butuh banyak hal, dan itu tidak layak bagi bagi Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan itu makan, Tuhan itu tidur, Tuhan itu yang seperti makhluk, itu tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Setinggi apapun derajat Rasul itu tetap hanya sebatas Rasul, bukan sebagai Tuhan. Nah, itulah kita pentingnya memahami makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa inti keimanan, baik iman kepada Allah, iman kepada kitab, kepada Rasul, malaikat, kemudian hari akhir, dan takdir, itu ada pada kalimat la ilaha illallah. Para ulama mengatakan bagi orang awam yang tidak memahami detail masalah ilmu tauhid ini, cukup dia merenung memahami makna la ilaha illallah, itu akan menguatkan keyakinannya. Oleh karenanya kita alhamdulillah mendapati keyakinan yang benar kepada Allah dan kepada Rasulullah
Semoga tetap dijaga sampai akhir hayat kita, dan di akhirat kita tetap membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang benar, insyaallah menghantarkan masuk ke surga Allah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.